selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi bersama saya, Safina, dalam video pembelajaran keterampilan berbahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi selama semester 5 ini mengenai 4 aspek keterampilan berbahasa. Untuk itu, mari kita simak videonya. Teman-teman tahu tidak apa itu keterampilan berbahasa? Jadi teman-teman, keterampilan berbahasa adalah sebuah keterampilan atau kemampuan dalam menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan berbahasa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada lisan dan yang kedua ada tulis. Nah, keterampilan berbahasa secara lisan itu meliputi keterampilan menyimak dan berbicara. Sedangkan keterampilan berbahasa secara tulis itu meliputi membaca dan menulis. Dari keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan makna pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, menurut Wolfin dan Cockley, beliau menggolongkan jenis menyimak ke dalam 5 tipe, yaitu yang pertama ada diskriminatif, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada terapeutik, yang keempat ada kritikal, dan yang kelima ada apresiatif. Aspek keterampilan berbahasa yang kedua yaitu berbicara. Setelah seseorang menyimak bunyi yang didengarnya, ia lalu akan menirukan serta mencobanya dalam bentuk berbicara. Nah, apa sih keterampilan berbicara itu sendiri? Jadi teman-teman, keterampilan berbicara merupakan sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasannya kepada orang lain secara lisan. Nah, jenis-jenis keterampilan berbicara yaitu bisa berupa bercerita, berdebat, berdiskusi, pidato, wawancara, dan lain sebagainya. Aspek keterampilan berbahasa yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Nah, kegiatan membaca sendiri itu meliputi 3 keterampilan dasar, yaitu yang pertama ada recording, yang kedua ada decoding, dan yang ketiga ada meaning. Recording sendiri itu merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Nah, kalau yang kedua itu ada proses decoding. Proses ini menerjemahkan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan yang ketiga ada meaning. Meaning merupakan proses memahami makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman, interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Aspek keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu menulis. Keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaannya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Nah, teman-teman, ada beberapa tahapan dalam menulis yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis. Yang pertama, yaitu menyusun rencana atau perencanaan pra-menulis. Yang kedua, menulis draft atau pengedrafan. Yang ketiga, memperbaiki. Yang keempat, menyunting atau penyuntingan, dan yang kelima, mempublikasikan hasil tulisan kita. Jadi teman-teman, dalam proses komunikasi, keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut, baik lisan maupun tulis, memiliki peran yang sangat penting dan saling berhubungan. Karena itu, hubungan yang sangat erat menjadikannya pembelajaran satu jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lainnya. Misalnya nih, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran membaca. Nah, di samping meningkatkan keterampilan membaca, biasanya pembelajaran tersebut juga meningkatkan keterampilan siswanya dalam menulis.
Sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah dipelajari mohon diingat-ingat kembali ya, jangan sampai lupa. Semoga sedikit ilmu yang telah disampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.